dan Paijo. Yuk, kita simak ceritanya. Awal cerita kedatangan dua jomblo kota. Matahari sedang bersinar terik, secerah harapan Jono dan Paijo saat menginjakan kaki di desa Sukamaju. Mereka kesini untuk liburan musim panas di rumah nenek Jono. Jo, hirup udara ini murni, tanpa polusi knalpot, aroma tanah, daun, dan ini bau apa Jo? Tanya Jono sambil menutup hidung dramatis. Paijo yang sudah nyaman bersandar di tas ranselnya yang kebesaran menyeringai. Itu bro, namanya aroma kehidupan. Lebih spesifiknya, sepertinya kita berdiri di dekat pohon jengkol. Jengkol! Astaga, ini bukan drama Korea Jo. Harusnya aroma bunga mawar dan embun pagi. Jono mengibaskan tangan, seolah mengusir bau jengkol. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, muncul seorang gadis membawa bakul anyaman. Wajahnya langsung berkerut melihat tingkah Jono yang seperti sedang berakting di panggung. Permisi, mas-mas, mohon jangan lebay di depan kebun nenek saya. Nanti tomatnya ikut stres, ujar gadis itu dengan senyum tipis. Namun, mata yang jernih. Dunia Jono dan Paijo langsung terhenti. Jengkol, knalpot, semua lenyap. Hanya ada gadis itu. Jono, si puitis, langsung berdiri tegak. Wahai Dewi Desa, perkenalkan, aku Jono, seorang petualang kata, pencari makna sejati. Belum sempat Jono menyelesaikan puisinya yang spontan, Paijo sudah menyikutnya dan maju satu langkah. Lupakan dia Neng, kenalin, aku Paijo, maskot ketampanan dari ibu kota. Panggil saja Mas Jo, kata Paijo sambil mengedipkan mata. Yang sayangnya malah membuat kelopak matanya berkedut lucu. Gadis itu tergelak, tawanya renyah seperti kerupuk. Nama saya Melati, dan saya rasa mas-mas berdua lebih cocok jadi maskot keanehan, balas Melati, lalu melangkah pergi, menyisakan dua sahabat yang kini bertatapan tajam. Dia tertawa padaku. Jono, itu sinyal. Dia terkesan dengan charm alaminya Paijo. Bisik Paijo penuh percaya diri. Jono mendengus. Dia tertawa pada tingkah bodohmu. Jo, dia terpesona dengan aura puitisku. Dia hanya mencoba menutupi rasa kagumnya, dan di bawah naungan pohon jengkol yang bau, persahabatan dua orang itu resmi memasuki fase perang dingin memperebutkan Melati. Sejak hari itu, kehidupan di Sukamaju menjadi panggung komedi bagi Jono, Paijo, dan Melati. Taktik Jono menjadi pahlawan super puitis. Jono mulai menghabiskan waktunya duduk di balai desa, pura-pura membaca buku tebal. Padahal isinya hanya daftar belanjaan nenek. Setiap Melati lewat, Jono akan berdiri dan melantunkan puisi mendadak. Wahai Melati, bunga terindah di padang hati. Engkau adalah metafora yang tak terpecahkan, sebaik terima yang tak pernah usai. Suatu pagi, Melati sedang menjemur padi. Jono datang, membacakan puisi tentang padi yang menguning dan hati yang merindukan. Melati hanya tersenyum sopan. Puisi Mas Jono bagus sekali, tapi kalau Mas Jono mau lebih berguna, tolong angkatkan karung padi yang itu. Berat sekali, pinta Melati sambil menunjuk karung yang jauh lebih besar. Jono panggul karung itu, wajahnya memerah, dan ia tertatih. Ini adalah beratnya cinta tak terbalas. Lalu menjatuhkan karung padi itu, dan pura-pura pingsan. Melati hanya geleng kepala, lalu dengan mudah menarik karung padi itu sendiri. Taktik Paijo. Pamer kemampuan ala kota. Paijo tak mau kalah. Ia tahu ia tak bisa menang di arena puitis. Jadi ia memilih arena gaya hidup modern. Saat Melati sedang mengaduk dodol, Paijo datang dengan drone kecil yang ia bawa dari kota. Melati, lihat, ini namanya drone. Teknologi tinggi. Aku akan merekam proses pembuatan dodolmu dari udara. Paijo mulai menerbangkan drone itu dengan gagah. Namun, karena Paijo kurang mahir, drone itu terbang tak tentu arah.
menabrak pohon kelapa, lalu jatuh tepat ke dalam adonan dodol yang masih panas. "Aduh, aduh!" teriak Paijo, panik. Melati menatap drone yang kini berselimut dodol manis lengket. "Selamat Mas Jo. Dodol rasa besi dan plastik, inovasi yang luar biasa." Paijo, dengan wajah dodol, hanya bisa menyengir malu. Ini bagian dari modern art Melati. Hanya orang berjiwa seni tinggi yang mengerti. Sebuah pengakuan yang menyakitkan. Persaingan konyol itu berlanjut. Mereka berlomba mengambilkan air di sumur, yang berakhir dengan Jono terpeleset dan Paijo tercebur. Mereka berlomba membantu Melati memetik mangga, yang berakhir dengan Paijo digigit semut api dan Jono terjatuh dari tangga. Semua dilakukan dengan tujuan satu: mendapat senyum termanis dari Melati. Suatu sore, mereka bertiga duduk di tepi sungai, menikmati senja. Suasananya tenang, tak ada jengkol, tak ada drone. Paijo, dengan nada yang agak serius, akhirnya berani bicara. "Melati, jujur saja, kamu itu bidadari desa. Aku serius, suka sama kamu. Aku janji, kalau kamu jadi pacarku, aku akan belikan kamu alat-alat kosmetik paling mahal dari kota." Melati tersenyum, senyum yang kali ini tak ada lucunya sama sekali. Jono tak mau kalah. Ia mengambil saku, mengeluarkan buku saku kecilnya. "Melati, izinkan aku membacakan puisi terakhir untukmu. Ini adalah rangkuman dari semua perasaanku yang telah merasuk jiwaku." Jono mulai membaca dengan suara bergetar. "Melati, engkau adalah ilham tanpa kata. Bukan hanya mata yang memandang rupa, tapi hati yang merasa. Betapa rapuh rasa cinta. Aku mencintaimu lebih dari bait puisi yang kubaca." Jono menutup buku saku itu. Matanya berkaca-kaca. Ini adalah momen puncak dari persaingan mereka. Melati menghela napas panjang. Ia menoleh ke Jono, lalu ke Paijo. Ada jeda yang terasa begitu lama. "Mas Jono, Mas Jo." Melati memulai. Suaranya lembut. "Terima kasih banyak atas semua usaha konyol dan semua kekonyolan kalian selama ini. Jujur, sejak kalian datang, desa ini jadi lebih hidup. Kalian lucu sekali." Jono dan Paijo sudah deg-degan. Ini dia pengakuan yang ditunggu. Melati melanjutkan, namun suaranya mulai terdengar sedih. "Tapi, maaf, aku tidak bisa menerima cinta Mas Jono atau Mas Jo." Wajah Jono langsung memucat, seperti kertas yang baru saja ia pakai menulis puisi. Paijo, yang selalu ceria, kini hanya bisa menatap air sungai dengan hampa. "Kenapa, Melati? Apa aku kurang tampan? Atau puisiku kurang dramatis?" tanya Jono. Suaranya serak. "Apa aku kurang keren? Aku punya banyak followers di Instagram. Loh, aku bisa bawa kamu ke kota," tambah Paijo. Nada suaranya hampir memohon. Melati menggeleng pelan. Ia menunduk. "Bukan karena itu. Kalian berdua itu baik dan lucu. Aku suka. Tapi aku sudah dijodohkan. Bulan depan, aku akan menikah dengan anak Pak Lurah di desa sebelah." Senyap, air sungai mengalir. Angin berembus, membawa aroma jengkol dari kejauhan. Keheningan yang tiba-tiba datang menusuk lebih dalam dari semua kata-kata puitis. "Jono, menikah? Flaringa Pek." Jono tergagap. "Dijodohkan?" Paijo bergumam, suaranya tak lagi percaya diri. Melati mengangkat wajahnya. Air mata menggenang di matanya. "Maaf, aku tidak pernah bermaksud memberi harapan. Aku hanya merasa sangat senang melihat tingkah kalian. Aku akan sangat merindukan lelucon dan puisi kalian." Sebuah persahabatan sejati. Jono dan Paijo saling pandang. Rasa sakit hati bercampur malu. Mereka baru sadar, selama ini mereka bersaing untuk sesuatu yang memang tidak akan pernah mereka dapatkan. Paijo, sebagai yang paling gempal, menghela napas paling berat. "Jadi, semua kekonyolan kita cuma jadi hiburan buat calon pengantin?" Jono tertawa miris, tawa yang terdengar sangat sedih. "Ternyata, kita adalah badut, Jo. Badut patah hati. Puisi dan drone kita hanyalah tontonan gratis." Mereka berdua tertawa lagi.
Tawa yang kini terdengar lebih tulus, namun mengandung kepedihan. Jono merangkul bahu Paijo. Sudahlah Jo, setidaknya kita punya cerita. Cerita tentang dua sahabat bodoh yang datang ke desa, berebut gadis yang ternyata sudah punya calon. Paijo ikut merangkul Jono. Benar, Nomor dan kita membuktikan bahwa cinta memang buta. Bahkan drone canggih pun tak mampu melihat takdir. Mereka lalu menatap Melati. Melati, kata Jono. Kali ini tanpa puisi, semoga kamu bahagia. Ya, Melati, kami akan merindukanmu. Jangan lupakan kami ya. Kami akan kirim drone lagi, khusus untuk merekam resepsimu. Tapi yang ini sudah anti dodol, ujar Paijo. Mencoba melawak untuk terakhir kalinya, Melati tersenyum sambil mengusap air mata. Aku tidak akan pernah melupakan kalian, sahabat baruku. Kalian adalah hadiah hiburan terbaikku. Beberapa hari kemudian, Jono dan Paijo meninggalkan desa Sukamaju. Mereka kembali ke kota dengan hati yang sedikit terluka. Namun, persahabatan mereka jauh lebih erat. Di bus, Jono membuka buku sakunya. Ia menulis bait terakhir. Melati telah pergi, seindah mimpi di sore hari. Tersisa dua sahabat, kini tanpa pujaan hati. Sakit memang sakit, tapi tawa tetap mengalun. Karena persahabatan adalah kisah yang tak pernah layu oleh rindu. Paijo melirik. Bagus, Nomor sekarang ganti subjek puisimu. Bagaimana kalau kita coba memperebutkan embeok-embeok penjual nasi uduk di terminal? Itu lebih nyata daripada bidadari desa. Jono menyeringai. Ide bagus Jo, tapi kali ini aku akan pakai kemeja paling mahalku. Kita tak boleh kalah lagi. Mereka berdua tertawa bersama, membiarkan kenangan lucu dan sedih tentang Melati, si gadis desa. Tinggal di belakang mereka, bersama aroma jengkol dan kenangan drone berlumur dodol. Perpisahan selalu membawa kenangan. Berilah momen kebaikan bersama sahabat. Terima kasih telah menonton Sahabat Tawa Fakta. Semoga kita semua terhibur ya. Sahabat, boleh dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Cantik yang sederhana, senja sore di sungai.